Nah, mumpung di atas tempat tidur, dari sinilah muncul cinta-cinta bersama itu. Iya. Dan ini buah cinta mereka. Iya. Pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Iya, ada 5. Ini kayaknya pas pindah ke rumah sini kan baru 6 bulan. Bener. Tapi pemotretannya banyak banget kayaknya ya. Enggak sih, karena kita kan kalau misalkan setiap hari itu biar saya aku ngajakin anakku mau nggak bikin video ini. Jadi kalau misalkan mereka libur, bikin video nih, video family. Nah, udah bikin video, abisnya diam dulu, foto dulu. Gitu. Tapi bukan cuma video aja. Jadi kalau misalkan kita mau pergi tuh, kita tuh baju suka samaan juga. Tapi yang bikin menarik lagi dia kalau lagi foto keluarga begini, konsep bajunya tuh semuanya sama. Kompak sekompak. Nah, ini yang nentuin siapa? Aku. Iya. Nurut aja semuanya. Harus nurut. Harus nurut. Harus nurut Kalau semua. enggak nanti aku ngedumel ke suami aku yang ngamarin anak, ayo nurut sekali ini sama mami, ayo. Tapi kan mungkin ya. Iya. Tapi kan kalau misalkan properti itu misalkan semuanya dia yang siapin semuanya. Misalkan bajunya dia belanja. Jadi dia tuh kalau belanja nih, ayo belanja buat baju anak, dia yang belanja brrrt gitu. Ya maksudnya kalau buat nyiapin semua. Buat yang samaan. Iya. Tapi kan secinta itu sama anak ya, ngasih fasilitas juga lengkap. Tapi beberapa waktu yang lalu ada salah satu pengurus anaknya juga melakukan kekerasan kepada anak. Iya. Ketahuan dari Kumaha ceritanya sih? Jadi ceritanya waktu itu saya yang cerita. Dari yang kerja lagi. Jadi itu tuh udah 7 7 tahun kerja sama kita. Si yang pelakunya. Ya Allah. Jadi dia udah 7 tahun seumur udah kayak anak keluarga. Aku sama istri itu percaya banget sama dia gitu. Perempuan kan. Dia kerjanya dari anak aku lahir. 3 bulan. Dari 6 bulan, 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, jadi kita udah trust aja dan nggak tahu kenapa tiba-tiba orang rumah tuh nggak ada yang mau kasih tahu juga karena mereka tuh katanya ini senior jadi nggak enak gitu loh. Udah lama kerja sama kita, udah lama terus kerja. dikasih kepercayaan banget sama kita, jadi orang tuh segan gitu kalau misalkan ngasih tahu. Dan akhirnya ketahuannya lewat ada Mbak yang baru baru, terus udah gitu ada ngasih lihat video, terus udah gitu anaknya aku tanya, aku panggil dulu, kakaknya panggil dan ternyata kakak-kakaknya juga tahu tapi takut. Nah, yang apa namanya, yang sampai kelihatannya kita tahu itu Mbak yang pernah ngasuh anak nomor 2 itu kan udah berhenti tuh. Nah, balik ke Lampung, terus nanya kan kita, Susju kok kamu nggak bilang sih dia udah sering lakuin gini? Oh, ibu udah tahu sekarang katanya. Terus dia ngirim video. Video anak aku lagi disiksa. Siksanya gimana sih? Dicubit kemaluannya. Ya ditekan gitu, dicubit gitu. hanya karena Nggak mau makan. Nggak mau makan. Makannya Susah lama, nelen. makannya lama. Susah dimut. Nggak ditonton. kenapa anaknya nggak lapor? Anaknya takut. Dan itu pun anaknya Dan doktrinnya tuh kuat banget, jadi kayak mikir nggak ada yang sayang, katanya mami kamu, papi kamu, kakak kamu juga nggak ada yang sayang cuma aku doang gitu. Itu kejadiannya kan didoktrin kayak gitu. Kejadiannya pada saat emang kita lagi keliling cabang, jadi aku Lagi kita prakteknya. bener-bener Dia full megang kerja berapa banget. anak? Kenapa? Satu, kan kita satu Orang satu satu mbak. si itu. Dari Langsung lahir pada dipecat akhirnya ya, langsung dipecat ya. dipolisikan nggak? Iya, dipolisikan. Harus itu makanya efek jerah jangan Nggak boleh saya kalau sebagai orang tua anak gitu saya juga marah. Pasti sakit hati juga. Jadi pembelajarannya, pokoknya apapun itu nggak boleh siapapun yang kerja, apalagi sudah dipercaya itu jangan merusak kepercayaan sedikit pun. Apalagi itu ngurus anak, kita kan udah kasih kepercaya. Anak itu kan bukan benda, bener nggak? Harus disayang ya dengan betul. Karena kan mentalnya, Ini nanti kena mental, traumatiknya. Terus sekarang efek anaknya gimana? Efek anaknya Sekarang sekarang udah jauh lebih ceria. Kalau sebelumnya dia dan dia benar-benar lebih dekat sama kita. Dulu tuh dia nggak dekat sama kita. Jadi misalnya kakak-kakaknya tidur di kamar bareng sama kita, dia mah nggak mau sama mbaknya. Karena didoktrinnya Iya. nggak ada yang sayang sama kamu. Itu sekarang anak itu cerita Cerita semuanya. Tapi itu juga melalui beberapa fase karena dia masih takut-takut karena dia doktrin katanya kalau aku pulang kamu nggak ada yang Dan aku juga nggak mau ngulas ke belakang karena takut dia trauma kan. Jadi kayak udahlah aku deketin. Jadi dia lebih juga deket sampai ke sekarang. psikolog dan kawan-kawannya sih. Pengasuh yang sekarang bagaimana? Sekarang kebetulan jadi aku pagi urusin dulu semuanya, jadi mereka cuma bantu nyiapin aja. Oh, jadi ada pelajarannya. Pelajarannya. Iya. Jadi pelajarannya ya Jadi yang sekarang paling sayang kayak sama anak ya pasti ibunya, orang tua. bapaknya. Anak-anak sekolah gitu kita nganterin, maksudnya udah. Ya itulah, sebelumnya juga niatnya memberikan yang terbaik. Tapi ya dengan cara apapun ya kita pasti orang tua apapun juga
lakukan yang terbaik. Ternyata yang terbaik yang kemarin itu tidak terbaik untuk anak. Iya. Benar, padahal kita udah percaya. Oke, tapi rakyat rumahnya Dokter Reza dan juga Dokter Mufid ini ya ternyata masih ada loh. Masih ada. situ. Yang Cuma di itu. sini doang. Di sono Iya. yang kita pernah ke sono sobat. Ada meja Christine. biliarnya. Ada. Beneran. Ada. Arahnya udah lihat ya. Beneran Ayo, ada. ayo, penasaran kan? Ya udah Tapi jangan FYP kemana-mana. for pagi. Ketok pintu, tok tok tok. Karena kan pada saat pacaran aja udah ini gimana nih teh aku sama ini gimana menurut teteh. Dia yang support. Aku yang ayo cepetan kamu harus udah usianya gitu kan. Dan melihat mereka tuh seru banget ya ngurus Iya, anak bareng-bareng bareng. gitu-gitu.